Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI, yaitu subbab Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Kabir. Apakah anak-anak masih ingat apa itu pengertian Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya ada 99. Diingat-ingat ya. Lalu Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang pertama di sini ada Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita keimanan, kesehatan, keselamatan, rezeki, dan masih banyak nikmat-nikmat lain yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat. Itu adalah pemberian dari Allah. Ya, kita bisa makan, kita bisa berolahraga, kita bisa beraktivitas. Itu adalah semua nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memberikan semua itu kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan hari ini sampai detik ini dengan senang, dengan nyaman, dengan tentram. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bukti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemberi? Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi Allah itu memberi semua apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, binatang, tumbuhan, manusia, itu semua Allah sudah memberikan rezeki, sudah memberikan kebutuhan sesuai dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing makhluknya. Allah sudah mencatat kira-kira hewan ini butuh apa, tumbuhan ini butuh apa, manusia butuh apa. Allah sudah mencatat, sudah mengetahui untuk memberikan apa kepada makhluk-makhluknya ini, ya. Jadi ini adalah bukti bahwasanya Allah ini adalah Maha Pemberi. Nah, lalu bagaimana anak-anak cara kita meneladani, menghayati Asmaul Husna Al-Wahhab? Pertama, kita selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Perbuatan kita pun juga demikian. Tidak ada kita mengeluh dan sebagainya. Lalu 2, menjadi orang yang peduli kepada sesama. Ya, kita harus menjadi orang yang peduli. Ketika ada teman yang membutuhkan bantuan kita langsung peduli, kita langsung tanggap, kita langsung menolong. 3, memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta. Karena Allah telah memberikan ciptaannya, telah memberikan tumbuhan, alam dengan indah, maka kita harus memelihara, menjaganya. Yang keempat, menjaga tanah air sebagai
anugerah Allah yang luar biasa. Nah, menjaga tanah air, kita harus menjaga negeri ini, tanah air ini dengan sebaik-baiknya, karena semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa selalu berbuat baik, karena berbuat baik ini adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, ya. Lalu apa manfaatnya kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi? Nih, kalau kita yakin, kita percaya bahwasanya Allah Maha Pemberi, itu pertama, kita akan memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. Kita selalu berusaha dengan maksimal menjadi orang yang tawakal, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur, kita akan menjadi orang yang peduli dan dermawan, ya. Lalu Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir itu artinya apa? Al-Kabir artinya maha besar. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertandingi oleh siapapun, oleh apapun, karena Allah adalah pencipta kebesaran. Langit, bumi, matahari, planet, tata surga, sebesar dunia ini adalah Allah yang menciptakan, Allah yang membesarkan, ya. Jadi semua ini adalah ciptaan Allah. Yang besar-besar ini adalah ciptaan Allah, seluas-luasnya ini adalah ciptaan Allah. Makanya Allah disebut Al-Kabir, Allah maha besar. Buktinya apa? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan penciptaan manusia menunjukkan kebesaran penciptanya. Sungguh Allah maha besar. Jadi manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, punya akal, punya pikiran, ya. Itu karena Allah yang menciptakan. Sungguh besar Allah, sungguh maha besar Allah, karena bisa menciptakan manusia yang begitu sempurna, makhluk yang paling sempurna, ya. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Lalu bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Kabir ini? Pertama, kita meyakini bahwa hanya Allah yang maha besar. Kita selalu mengagungkan kebesaran Allah. Yang ketiga, selalu merasa kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada Allah yang maha besar. Kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, anak-anak. Karena yang menciptakan kita itu adalah Allah yang maha besar, ya. Berarti kalau Allah besar berarti kita kecil, ya. Lalu bersikap rendah hati kepada semua orang, ya. Kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati. Rendah hati itu artinya kita tidak merasa paling besar, karena Allah yang maha besar. Lalu apa manfaat meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar? Pertama, disenangi Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. Kedua, merasa tenang karena mengandalkan Allah yang maha besar. Ketiga, berani menegakkan kebenaran. Keempat, menjadi orang yang optimis. Kelima, tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain, ya. Ini adalah manfaat dari meyakini Allah maha besar. Anak-anak, di sini ada soal latihan yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak dapat mengerjakannya di buku catatan agama. Nanti kalau sudah selesai dapat ibu nilai, ya. Jangan lupa anak-anak, pesan ibu, anak-anak juga menghafalkan tugas yang pertemuan sebelumnya, yaitu sifat-sifat Allah, ya. Sifat wajib, mustahil, dan juga sifat jaiz. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti mendengarkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam ini dengan semangat dan seksama. Selamat belajar. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.